Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, siang hari ini kita akan belajar di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudaraku, di ayat ini menceritakan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia memakan buah terlarang. Kemudian ketika Tuhan mengetahui hal itu, mengetahui pelanggaran mereka, maka Tuhan mencari Adam dan Hawa. Dan ketika Tuhan bertemu dengan mereka, Tuhan bertanya, siapa yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Tuhan bertanya kepada Adam pada waktu itu, dan Adam menjawab, perempuan itu yang menawarkan buah. Kemudian Hawa menyalahkan ular itu yang telah menggoda. Nah, saudara, kita perhatikan di sini bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa pertama yang muncul kalau kita perhatikan adalah dosa saling merugikan sesama. Saya ulangi sekali lagi. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa pertama yang muncul salah satunya adalah dosa saling merugikan sesama. Kita bisa lihat dengan jelas ketika Tuhan marah, Tuhan tanya kepada Adam, siapa yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Engkau sudah makan buah terlarang ya? Kemudian Adam menjawab, perempuan itu Tuhan. Menyalahkan saudara. Kemudian perempuan itu menjawab, ular itu Tuhan. Nah, kita bisa melihat sebuah lingkaran di mana Adam mulai merugikan Hawa, menyalahkan istrinya, dan Hawa mulai menyalahkan ular. Ada sebuah lingkaran di mana manusia merugikan manusia. Nah, kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, maka itu berdampak hubungan kita dan sesama juga tidak akan beres. Kita bisa melihat ketika hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan tidak beres, Adam dan Hawa memakan buah terlarang, maka yang terjadi adalah hubungan Adam dan istrinya tidak beres. Terjadi saling menyalahkan, saling merugikan. Nah, mari kita belajar pada siang hari ini. Jangan sampai dosa ini terjadi di dalam hidup kita. Jangan sampai kita merugikan sesama kita. Jangan sampai kita menyalahkan sesama kita ketika ada sebuah masalah yang terjadi. Jangan mencari kambing hitam. Jangan memakan sesamamu, Alkitab katakan. Jangan merugikan sesamamu. Karena itu di dalam relasi kita dengan orang lain, mari kita pakai prinsip ini untuk berhati-hati. Jangan sampai kita merugikan orang-orang di dekat kita. Ketika dosa
sudah mulai menguasai kehidupan Adam dan Hawa. Mereka mulai saling menyalahkan, mereka mulai saling merugikan. Dan ini hal yang tidak pantas untuk terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, mari di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Alkitab berkata, bertolong-tolonglah di dalam memenuhi hukum Kristus. Membantulah, bertolong-tolonglah. Artinya kita diajarkan untuk kita memperdulikan sesama kita, untuk kita membantu sesama kita. Tentunya di tengah-tengah pandemi seperti ini merupakan kesempatan yang langka yang kita bisa dapatkan. Memang ini sedang masa kesusahan, tetapi ini merupakan event yang sangat tepat untuk kita bisa membantu sesama kita. Alkitab mengajarkan ketika dosa merusak hubungan Tuhan dengan manusia, maka dosa mulai merusak hubungan Adam dan Hawa. Mereka yang awalnya sangat harmonis. Bahkan Adam berkata kepada Hawa, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya Adam mengatakan kepada Hawa, dia adalah aku adalah dia. Seperti tubuhnya sendiri. Normalnya tidak akan merugikan atau menyalahkan dirinya sendiri atau pasangannya. Tetapi ketika dosa mulai masuk, Adam mulai menyalahkan Hawa. Hawa mulai menyalahkan ular. Saling merugikan. Nah, spirit ini mari kita buang jauh-jauh. Ketika kita berada di dalam tempat kerja kita, ketika kita berada di dalam dunia kerja kita, dunia pelayanan kita, mari kita hindari untuk merugikan sesama, tetapi bantulah sesama. Karena seperti apa kita memperlakukan orang lain, seperti itu juga orang lain akan memperlakukan kita. Kalau kita ingin dibantu orang lain, kita harus mulai dulu untuk membantu orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang lain, kita harus lebih dulu menghormati orang lain. Kalau kita ingin diperdulikan oleh bawahan kita, kita harus memulai dulu memperdulikan bawahan kita. Karena Alkitab berkata, seluruh kitab para nabi cuman tercantum, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan Alkitab berkata, apapun juga yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, apapun juga yang ingin orang lain lakukan, kamu harus lakukan itu. Nah, saudara, mari belajar bersama-sama. Jangan merugikan sesama, tetapi sebaliknya, bantulah sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati supaya kami bisa melakukannya dan menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan ajari kami untuk kami bisa membantu sesama kami di tengah-tengah kesusahan yang sedang terjadi di bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.